Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat SZ, bagaimana sepak terjang Kang Ubed ini? Dahsyat sebenarnya, luar biasa. Pernah menyampaikan juga di podcastnya bersama Abraham Samad ya. Buka bukti dugaan korupsi keluarga Mulyono. Coba kita lihat ya cuplikannya. Sesi yang format panjangnya langsung ke channelnya Abraham Samad ya. Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Berdua nih ada Gibran, ada Kaisang. Dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Ditangkap, diadili ya. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Ayah dari Gibran dan Kaisang adalah pejabat negara, Presiden Jokowi. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Kaisang sebagai anak presiden itu problem. Gibran anak presiden, Kahayang Ayu anak presiden, Bobi menantu presiden. Itu persoalan. Ya, kalau bukan anak presiden, ya monggo-monggo saja. Masukin uang 100 miliar dalam bentuk saham. Padahal dia kerjanya markobar ya, jualan martabak. Mana ada untung bisa dapat 100 miliar hanya dalam hitungan bulan atau beberapa tahun saja. Tidak mungkin itu. Merusak nalar kita itu. Ngeri ini. Dan ini juga pernah disampaikan Ubedillah Badrun ya, yang merasa puas dengan Jokowi dengan survei rata-rata lulusan SMP ke bawah dan tidak tahu persoalan bangsa. Jadi surveinya diarahkan ke sana, makanya hasilnya berapa? 85% puas. Kacau ini. Coba kita dengarkan. Coba periksa, mengapa rakyat Indonesia puas lebih dari 60% pada Joko Widodo? Coba periksa. Yang menyatakan puas itu mayoritas lulusan SMP. Jadi survei yang keliru sebetulnya. Karena survei yang sangat terbuka dengan multi-stage random sampling, itu kan kita tahu masyarakat kita 60% SMP. Jadi menanyakan sesuatu pada orang yang tidak paham persoalan. Ya. Sama dengan bertanya nama-nama ikan sama anak TK yang belum mengerti nama-nama ikan, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan, apakah Anda puas dengan pemerintahan ini? Ya masyarakat nggak mengerti persoalan, saya dapat BLT, saya puas. Ya. Dia tidak tahu persoalan bahwa ada korupsi yang merajalela. Ya kan? Datanya indeks korupsi kita 34. Rakyat kecil tidak tahu bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang sangat luar biasa di era ini. Ya. Skornya 3,2 misalnya. Rakyat tidak tahu bahwa ada demokrasi yang memburuk. Rakyat tidak tahu bahwa ada lingkungan yang rusak. Ditanya puas apa enggak? Ya, dia nggak tahu. Jadi survei-survei itu nggak beres menurut saya. Maka survei yang menyangkut persoalan puas dan tidak puas, mestinya dia menggunakan mix metode. Dia tidak hanya menggunakan metodologi kuantitatif yang survei dengan sangat sederhana statistik gitu kan, tapi dia mesti kualitatif juga.
Coba tanya kepada mereka kaum terpelajar tentang demokrasi di Indonesia. Coba tanya, apakah kaum terpelajar puas dengan pemerintahan ini? Kaum intelektual banyak kok di kampus-kampus. Tapi kan nggak dilakukan itu oleh lembaga survei. Nah, disitulah yang kemudian menyimpulkan ada kesimpulan yang saya kira cukup bisa diterima begitu, bahwa lembaga survei yang semacam itu menurut saya persoalan demokrasi kita juga, karena dia ikut terlibat dalam proses memburuknya demokrasi. Jadi kepuasan itu tidak bisa diterima dalam logika akal sehat kita kaum akademisi, karena survei dilakukan terhadap mereka yang tidak mengetahui persoalan. Akademisi itu harusnya begitu, dia gunakan nalarnya kan, kemudian dia sampaikan apa yang menjadi pemikirannya kepada khalayak gitu. Bukan hanya berurusan dengan mahasiswa di kampus-kampus saja. Justru juga harus mendorong mahasiswa untuk berani bicara di ruang publik. Kalau hari ini yang paling mungkin dilakukan di media sosial. Ini kan dosen juga malah banyak yang ketakutan gitu, apalagi statusnya ASN. Wah, bungkam itu semua, hanya bisik-bisik saja di belakang kelas tuh ya, di luar kelas sama kawan-kawannya. Mohon maaf, karena saya juga dosen, saya juga tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pembicaraan. Pada takut, dosen swasta aja pada takut, apalagi dosen negeri. Tapi Ubaidillah Badrun menunjukkan tuntunannya nih. Kalau mau jadi dosen tuh kayak begini nih, sampaikan isi kepalamu di ruang publik. KPK ini akan luar biasa, diuji nih nyalinya di sama Ubaidillah Badrun. Allahu Akbar. Dan yuk kita lihat lagi ya tentang Ubaidillah Badrun. Ini ada yang menulis ya, Ardianto Satriawan. KPK, teman kita, musuh kita, teman mereka, atau musuh mereka? Ini sebenarnya rangkaian penjelasan dari nomor 1, mulai dari peristiwa Kaisang dan segala macam, tapi kita langsung fokus saja ke Ubaidillah Badrun ya, untuk melihat siapa Ubaidillah Badrun ini sebenarnya. Tidak perlu terlalu dalam pada kehidupan pribadinya, tapi pada apa yang dia lakukan. Ubaidillah Badrun laporkan Kaisang ke KPK terkait penggunaan jet pribadi ke Amerika. Siapa Ubaidillah Badrun? Nah, itu jet Amerika itu yang 2024, yang sebelumnya yang tadi yang korupsi keluarga Jokowi dan tindak pidana pencucian uang dugaan ya. Ubaidillah Badrun adalah aktivis dan dosen Fakultas Ilmu Sosial di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. 2022 lalu beliau melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK dengan dugaan pencucian uang. Kasus 2022 tersebut tidak ditindaklanjuti tapi diarsipkan KPK. Nah, makanya didatangi lagi tadi pagi jelang siang oleh Kang Ubed untuk segera ditindaklanjuti. Jangan cuma diarsipkan. Ngapain diarsip-arsipkan? Nggak jadi apa-apa. Kali ini beliau lapor lagi ke KPK. Apakah akankah diarsipkan lagi? Ada juga yang mendorong ini. Ada MAKI, organisasi yang dipimpin oleh Boyamin Saiman yang mengirimkan MOU Gibran Sopi ke KPK. Jadi kerjasama antara Gibran dengan Sopi ke KPK. Siapa MAKI dan Boyamin Saiman? MAKI kepanjangannya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ini berkali-kali kita bahas juga. Boyamin Saiman adalah ayah dari Almas Sakib Biru. Siapa Almas Sakib Biru? Dialah yang menggugat ke MK yang mengakibatkan Gibran bisa mencalonkan diri menjadi cawapres. Ini menimbulkan pertanyaan. Pertama, dari mana mereka dapat MOU Gibran Sopi? Kemudian berikutnya, apa motif mereka melaporkan ke KPK? Adakah pengkhianatan, dendam, atau cari kesempatan? Dan KPK bilang, ini terkait Kaisang dan jet pribadinya ya, yang juga dilaporkan oleh Kang Ubed. Kaisang tidak wajib lapor dugaan gratifikasi. Kalau merasa ada konflik of interest, bisa melaporkan. Merasa ada anak presiden dikasih fasilitas pesawat jet pribadi seharga 3-4 miliar dalam sehari, terduga oleh grup perusahaan tertentu, itu nggak menimbulkan kecurigaan konflik of interest? Ya tidak dong buat KPK mah. Kan KPK tadi disebutnya apa? Komisi Pecundang Keluarga Jokowi. Komisi Penyelamat Keluarga Jokowi. Nggak usah diselidiki.
nunggu dianya lapor. Bola salju, kisah sang pangeran istana masih terus berlanjut. Apalagi Kang Ubed sudah mendatangi KPK. Apakah akan lolos Kaisang, Gibran, dan Jokowi? Ya, mestinya sih tidak ya. Mestinya ini adalah momentum terbaik bagi uji nyalinya KPK. Berani tidak? Kalau tidak berani, ya sudah kita duga. Karena Anda dipilihnya juga oleh Jokowi. Tapi kalau Anda berani memanggil Jokowi, memeriksa, maka kita akan salut, angkat topi buat Anda. Karena Anda menjadikan hukum sebagai panglima, bukan sebagai alat. Apalagi alat tawar, alat negosiasi, dan sebagainya. Bravo, Kang Ubed. Kita akan bersamai terus perjuangan Anda dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.